Salam kasih dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saat ini. Saya yang biasa pada tiap hari Kamis untuk mengadakan pendalaman Alkitab, maka kali ini saya sampaikan lewat cara ini untuk dapat dibagikan kepada semua jemaat yang sempat untuk menangkapnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa lebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih kemurahan Engkau tetap memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami mengerti. Kami diarahkan kepada kebenaran, dan firman-Mu akan bawa kami kepada hidup yang kekal. Karena firman-Mu yang sudah menolong kami selama ini akan terus bekerja di dalam hidup kami untuk menjadi berkat, sehingga kami dikuatkan iman kami, dan kami akan selalu bertumbuh di dalam Engkau, di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang bisa menangkap siaran ini. Kami mohonkan dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, kita telah memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, baik pada hari Jumat yang lalu maupun hari Minggu. Saya masih akan terus tetap bicara mengenai kebangkitan Tuhan juga pada saat ini. Mari kita mulaikan dengan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10. Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sekali. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagi kain salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat dia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Nah, saya akan bicara mengenai apa yang Tuhan Yesus katakan
supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi saya bicara tentang bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dan bertemu di Galilea. Itulah yang menjadi pokok pembahasan pada saat ini. Dalam pasal-pasal sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus bergulat melawan segala kuasa kegelapan. Seolah-olah dia kalah sepertinya, karena dia mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian dan hidup kembali, karena dia telah menang atas kuasa kegelapan. Bahkan lebih dari itu, dia pun menyeret musuhnya sebagai tawanan. Itu yang kita lihat, apa yang terjadi. Maka Paulus, dia menulis dalam kitab Kolose pasal yang kedua, dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan 15. Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Paulus sedang menulis kepada jemaat di Kolose mengenai kematian penyaliban Yesus. Dikatakan di salib itu justru dia melucuti, menaklukkan musuh-musuhnya, yang disebut di sana sebagai melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dikatakan Yesus telah menang, melucuti dalam peperangan. Dia mengalahkan yang disebut di sini pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Itu yang dimaksudkan adalah kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh yang ada di udara. Itu kuasa kegelapan, kuasa dari iblis. Nah, hal ini seperti apa yang pernah terjadi dalam peristiwa yang tercatat di dalam 1 Samuel pasal 4. 1 Samuel pasal yang keempat, ayat 10 dan 11. 1 Samuel pasal 4 ayat 10 dan 11. Demikian bunyinya. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Satu kali terjadi peperangan antara bangsa Israel melawan
bangsa Filistin, orang-orang Filistin. Bangsa Israel membawa tabut Allah untuk pergi berperang. Tetapi bukan berarti kalau tabut Allah itu beserta dengan mereka, mereka pasti menang. Mereka kalah. Dan tabut Allah itu dirampas oleh orang-orang Filistin, dan anak-anak Imam Eli tewas dalam peperangan itu. Tetapi kita melihat selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 sampai 4. 1 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 4. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Ternyata orang-orang Filistin menganggap dirinya menang. Dewa mereka disebut itu adalah dewa Dagon. Di kuilnya merasa Dagon itu sangat hebat. Lalu tabut Allah itu diletakkan di sisi Dagon dengan maksud tabut Allah itu dikalahkan oleh dewa mereka Dagon. Tetapi pada waktu besok pagi-paginya orang-orang itu masuk ke kuil, melihat Dagon itu, patung itu jatuh ke tanah. Mereka heran. Lalu dibangunkan kembali patung itu. Tapi besok paginya, pada waktu mereka datang kembali ke kuil, ternyata Dagon itu, patung itu terpelanting kembali, jatuh ke tanah. Kali ini lebih parah, kepalanya putus, tangannya, dua tangannya pun juga putus, dan patung Dagon itu jatuh sama sekali ke tanah. Maka mereka ketakutan. Nah, dari peristiwa ini kita melihat pada awalnya seolah-olah sepertinya Allah itu kalah. Tetapi sebetulnya Allah membiarkan kekuatannya seolah-olah tertawan karena orang-orang Israel mengabaikan, melakukan banyak kesalahan, tidak memperkenankan hati Tuhan, melawan kepada kehendaknya, menyimpang dari ajaran-ajaran firman Tuhan. Maka Tuhan membiarkan kuasanya seolah-olah ditawan, ditaklukkan oleh musuh. Namun setelah terjadi peristiwa itu, ternyata tabut itu tidak kalah. Allah itu tidak kalah, tetapi membuktikan bahwa tidak ada apapun dan tidak ada siapapun yang mampu berdiri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa.
Puji nama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu sepertinya ditawan, tetapi dia membuktikan bahwa kekuatannya itu melampaui segala-galanya. Patung Dagon itu jatuh dan hancur. Nah, di dalam kisah kebangkitan dari Yesus, dia bangkit pada hari yang ketiga. Pada minggu itu, pada hari pertama minggu itu, dia sudah menang. Dia bangkit, dia adalah terang dunia yang bersinar dari kegelapan alam kubur. Dia bersinar, kubur yang gelap itu disinari dengan sinar terangnya, dan kegelapan itu, kubur itu dikalahkan, maut pun ditaklukkan. Maka itu sebabnya pada hari Minggu kita mengadakan suatu perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan hikmat sebagai tanda menghormat Dia dalam ibadah kita. Nah, kita tadi membaca di dalam Matius pasal 28, pada hari kebangkitan itu beberapa wanita menengok kubur itu, dikatakan demikian. Beberapa wanita ini adalah orang-orang yang benar-benar begitu mengasihi Tuhan Yesus. Mereka hadir pada waktu Yesus di atas kayu salib dikuburkan, dan mereka melihat kubur itu dan duduk di depan kubur itu sampai hari malam. Sebagaimana juga mereka itu berada di bawah salib pada waktu Yesus disalib. Kita dapatkan itu di dalam Injil Matius pasal 27. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 55 dan 56. Matius pasal 27 ayat 55 dan 56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Ternyata beberapa perempuan ini, beberapa orang perempuan wanita ini adalah orang yang mengikut Yesus dengan setia. Dan dari Galilea mereka datang ke Yerusalem pada waktu Yesus disalibkan. Juga di dalam ayat 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Sampai Tuhan Yesus dikubur, mereka tetap ada di sana karena rasa kasihnya kepada Tuhan Yesus, di mana mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang sebagai pengikut-pengikut Yesus yang setia. Pada waktu mereka pergi menengok kubur tadi, ternyata kita membaca ada seorang malaikat yang turun dan menggulingkan batu
yang menutupi kubur itu. Dan kemudian dia menunjukkan kepada beberapa perempuan itu, kubur ini sudah kosong karena dia tidak ada di sini, Yesus tidak ada di sini, tetapi Yesus telah bangkit. Itu yang disampaikan oleh malaikat itu. Batu yang menutupi kubur itu tidak perlu Yesus yang bangkit untuk membuka lebih dahulu baru dia keluar. Tidak. Dalam keadaan kubur tertutup dia bisa keluar. Karena itulah tubuh kebangkitan. Tidak perlu dibukakan pintu. Tidak ada halangan apapun bisa menahan dia. Karena tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang luar biasa. Maka setelah beberapa perempuan tadi tiba di sana, baru malaikat tadi menggulingkan batu kubur itu dan mengatakan, lihat ke dalam, kubur ini sudah kosong. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa yang luar biasa. Melalui kebangkitannya dia mengalahkan kubur, mengalahkan maut, dan sudah hidup kembali. Nah, dikatakan oleh malaikat tadi dalam Matius 28 ayat yang ke-7 yang kita sudah baca tadi, malaikat itu berkata, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia, Yesus, telah bangkit dari antara orang mati. Yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ada dua hal yang disuruh memberitakan kepada murid-murid. Malaikat tadi menyuruh beberapa perempuan itu segera pergi, beritahukan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Dan kita juga tadi membaca pada waktu mereka berlari-lari pulang, ingin memberitahu berita ini, menyampaikan berita ini kepada murid-murid. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Yesus menampakkan dirinya kepada beberapa perempuan ini. Dan perempuan itu sungguh betul-betul begitu sukacita. Dan memeluk kaki Yesus. Lalu Yesus pun memberikan pesan yang sama kepada beberapa perempuan ini dalam ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi Tuhan Yesus pun juga menyampaikan pesan itu kepada perempuan-perempuan. Sampaikan kepada saudara-saudaraku. Yang disebut saudara-saudara itu murid-muridnya. Maka inilah yang harus disampaikan oleh beberapa perempuan itu kepada murid-murid. Kita melihat pesan itu. Yang pertama, malaikat tadi berkata, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia, Yesus, telah bangkit dari antara orang mati. Ini yang pertama. Yesus telah bangkit. Berita itu harus disampaikan kepada murid-murid. Hal ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, itu diperlukan untuk menyampaikan kepada murid-murid. Sebab
dalam Injil Matius pasal 16, Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa Dia akan mati dan bangkit. Matius 16 ayat yang ke-21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Inilah apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada murid-murid. Dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi, yaitu kepala-kepala imam, ahli Taurat, yang tidak senang kepada Dia. Dia akan dibunuh. Tapi selanjutnya Tuhan Yesus berkata, Dia akan bangkit kembali. Nah, berita ini berulang-ulang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Maka berita inilah yang harus disampaikan, sebab Tuhan Yesus sudah bangkit sesuai dengan apa yang Dia katakan. Maka dengan demikian, agar supaya mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia disalib, Dia katakan Dia akan dibunuh dan akan bangkit. Itu digenapkan, terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, ini perlu agar supaya iman dari murid-muridnya itu akan dikuatkan. Mereka itu sedang dalam ketakutan dan dalam keadaan yang sangat khawatir. Maka kabar baik ini itu perlu disampaikan agar supaya mereka benar-benar terhibur dan juga dikuatkan iman mereka. Kita melihat apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu pasti digenapkan. Firman Tuhan itu pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan mengatakan hal ini di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Lukas 24 ayat 44. Saya bacakan. Dia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selama Dia mengajar kepada murid-murid itu digenapkan, terjadi. Maka kita juga harus mengerti
bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti akan digenapi satu persatu. Sebab firman-Nya, perkataannya adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Nah, kabar baik ini bukan disampaikan kepada beberapa perempuan-perempuan itu saja. Mereka yang pertama menerima berita ini dan melihat bukti kubur itu kosong. Karena mereka lah yang pertama-tama datang ke kubur. Mereka penuh dengan kasih kepada Tuhan Yesus. Mereka merupakan beberapa orang yang pengikut-pengikut Yesus yang setia. Maka berita ini pertama-tama disampaikan kepada mereka. Tapi bukan kepada mereka saja. Malaikat pun juga mengatakan, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, beritahukan kepada murid-murid yang lain. Murid-murid dari Yesus. Karena murid-murid Tuhan itu sedang tercerai-berai dan dalam keadaan yang sangat berduka cita. Saat satu menjadi masa yang sangat suram buat mereka, karena mereka mengalami Yesus disalib, mati, dikubur. Seolah-olah mereka tidak ada pengharapan lagi. Mereka dalam keadaan yang sangat sulit dan sangat menderita. Maka berita ini harus disampaikan kepada mereka, karena mereka dalam keadaan yang terjepit dan sangat berduka dan gentar menghadapi situasi keadaan itu. Supaya dengan berita kebangkitan Yesus mereka dihiburkan. Dalam Markus pasal 16, Injil Markus pasal 16, ayat yang ke-10. Tercatat demikian. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Jadi ternyata murid-murid itu seperti kematian seorang kekasih sedang berkabung dan menangis. Juga dalam keadaan yang takut. Maka berita ini harus disampaikan kepada mereka supaya mereka terhibur dengan berita yang menggembirakan ini. Juga agar supaya mereka bersiap-siap, mereka harus bertemu dengan Yesus. Jadi mereka dipersiapkan untuk bertemu dengan Yesus. Maka berita ini disampaikan. Kabar Injil ini kabar Injil. Injil itu adalah kehidupan Yesus, kematian dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga, itu Injil. Menurut 1 Korintus 15 ayat 1-3 tidak usah dibacakan lagi. Injil ini adalah kabar kesukaan. Kita juga menerima kabar kesukaan ini dan kita sudah diselamatkan. Sebab Injil itu adalah kuasa untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kabar Injil ini, kabar yang baik ini, kesukaan ini sudah kita terima. Jadi kita pun harus memberitakan
kepada siapapun juga. Sebab Injil ini bukan milik kita sendiri, kita harus kabarkan kepada orang-orang lain, supaya orang-orang lain yang saat-saat di mana mereka merasa susah, bahkan tidak ada pengharapan, mereka menerima kabar baik ini. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati akan memberikan jawaban, memberikan pertolongan, dan juga agar supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan melalui Injil yang merupakan kabar kesukaan ini. Injil harus diberitakan di mana-mana tempat, supaya lebih banyak orang lagi mengenal kepada Yesus dan percaya dan diselamatkan. Itulah berita yang harus disampaikan sebagai yang disuruhkan oleh malaikat kepada beberapa perempuan itu. Itu yang pertama yang disuruhkan oleh malaikat kepada beberapa perempuan itu, menyampaikan kabar kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain. Yang kedua, tadi kita membaca malaikat tadi memberikan pesan, Yesus yang bangkit akan mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Itu juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku. Jadi yang disuruh oleh Tuhan Yesus dan juga oleh malaikat tadi kepada beberapa perempuan tadi adalah memberitahukan kepada murid-murid supaya pergi ke Galilea, sebab di sanalah mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Maka setelah kebangkitannya, maka Tuhan Yesus menampakkan diri. Kita membaca itu dalam Injil-Injil. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada kelompok, ada perorangan, ada berdua. Mereka melihat Yesus yang bangkit. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan supaya murid-murid bertemu dengan Dia di Galilea, itu adalah menjadi kehendak Tuhan supaya Dia bisa bertemu dengan di hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak, sebab di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat sampai keenam, demikian firman Tuhan. Ayat 4, 1 Korintus 15 ayat 4 sampai ayat 6, bahwa Dia Yesus telah dikuburkan dan bahwa Dia Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Dia Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, kita membaca ternyata Tuhan Yesus menghendaki supaya Dia dilihat oleh
dia bisa menampakkan diri di hadapan lebih banyak orang. Ternyata satu kali dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Itu adalah saksi-saksi yang hidup. Maka itu sebabnya Yesus menghimpunkan mereka di Galilea. Dan juga ternyata di Galilea itu merupakan tempat yang patut kita ketahui mengapa mereka harus pergi ke Galilea. Pada waktu itu memang murid-murid ada di Yerusalem, dan mereka tetap masih dalam kondisi yang masih belum terlalu berani berhadapan di luar dengan orang-orang luar. Maka Yesus menghimpunkan mereka di Galilea, dan juga di Galilea itu ada hal-hal yang sangat indah. Maka Yesus menghimpunkan mereka di sana. Ada beberapa hal yang kita baca tentang Galilea. Yang pertama-tama, Tuhan Yesus dibesarkan di Galilea. Yang pertama-tama, Yesus itu dibesarkan di Galilea. Kita membaca itu dalam Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal 2 ayat 20 sampai 23. Matius pasal 2 ayat 20 sampai 23. Tuhan Allah berkata kepada Yusuf, mulai ayat 9 saja. Ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Yusuf ini adalah suami dari Maria yang melahirkan Yesus. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu. Anak ini adalah Yesus serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu, Yesus serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, dia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa dia, Yesus, akan disebut orang Nazaret. Jadi pada waktu Yesus masih bayi, Herodes yang memerintah waktu itu mengetahui orang-orang Majus mengatakan ada bayi yang lahir, dia adalah raja yang baru. Maka Herodes tidak bisa menerima kalau disebut ada seorang raja yang lain. Maka dia berusaha membunuh. Dia mencari mana bayi yang baru lahir yang disebut raja itu. Dan Tuhan memberitahukan kepada Yusuf untuk membawa bayi Yesus lari, menyingkir, pergi ke Mesir. Nah, setelah orang-orang yang ingin membunuh bayi Yesus itu sudah meninggal, baru kemudian malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan memberitahukan lagi kepada Yusuf
orang-orang yang ingin membunuh bayi Yesus sudah mati. Kembalilah ke Israel. Maka akhirnya oleh pimpinan petunjuk dari Tuhan, Yusuf pergi ke Nazaret. Itu adalah tempat kediaman asalnya dari Maria yang menjadi ibu Yesus. Nazaret berada di Galilea. Lalu dalam Lukas pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat 40, Lukas pasal 2, anak itu, yaitu Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Mulai sejak kecil dia ada di Galilea, kemudian di sana dia bertumbuh menjadi besar, penuh hikmat dan kasih karunia Allah beserta dengan dia. Juga di dalam ayat 52 dikatakan juga hal yang sama. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dia tumbuh menjadi besar di Nazaret, di Galilea, sampai pada akhirnya dia keluar pada usia 30 tahun untuk mulai melayani. Tentang Galilea, di sanalah Tuhan Yesus mulai berkhotbah, mulai menyampaikan firman Tuhan dan mengajar di Galilea. Lukas pasal 4 ayat 31 dan 32. Lukas pasal 4 ayat 31 dan 32. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Yesus berkhotbah dan mengajar di Galilea. Dan di sana juga Yesus memberitakan Injil di seluruh Galilea, bukan di Kapernaum saja, bukan di beberapa tempat, tapi di seluruh Galilea Yesus mengabarkan Injil. Markus pasal 1, Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-39. Markus 1 ayat 39. Lalu pergilah dia, Yesus, ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Dia memberitakan Injil di seluruh Galilea dan mengerjakan mujizat, menyembuhkan orang-orang, mengusir setan-setan dikatakan. Itu yang terjadi di Galilea. Yesus melayani orang-orang di Galilea dengan pengabaran Injil dan menyembuhkan mereka serta mengusir setan-setan. Masih lagi yang berikut, Yesus memilih rasul-rasul di Galilea. Di Galilea lah Yesus yang mula-mula memilih rasul-rasul, murid-muridnya. Kita baca itu dalam Matius pasal yang keempat.
Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 22. Ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di sana di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, kita melihat Yesus memilih murid-murid yang kemudian jadi rasul-rasul justru di Galilea. Jadi Galilea mempunyai sejarah yang sangat indah. Dan orang-orang Galilea pun menyambut Yesus dengan penuh kesukaan dan hormat. Dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-45. Yohanes 4 ayat 45. Maka setelah dia, Yesus, tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Nah, kita baca sampai di sini. Orang-orang Galilea pun menyambut dia dengan penuh kesukaan. Dan itu sebabnya kita melihat ada hal-hal yang indah dalam dalam orang-orang Galilea, daerah Galilea. Juga satu kali orang-orang Yahudi menghina Galilea. Kita membaca itu dalam Injil Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 dan 41. Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 dan 41. Beberapa orang di antara orang banyak, ini orang-orang Yahudi, yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Ayat yang ke-52. Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Ini adalah orang-orang Yahudi. Sebagian itu adalah imam-imam besar, ahli-ahli Taurat. Mereka sangat mengecilkan Galilea.
Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu memandang dan menjadikan Galilea lebih baik daripada tempat yang lain. Juga pernah terjadi orang Galilea lah yang dengan sangat keras menentang pemerintahan Romawi. Itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 37. Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-37. Ini ada seorang guru bangsa Yahudi yang mengatakan demikian. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Dia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi dia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Ada orang-orang yang bangkit untuk melawan pemerintahan Romawi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau dijajah. Maka pernah terjadi, ada seorang yang bernama Yudas, ini bukan Yudas Iskariot. Dia pernah mengelompokkan, memimpin sekelompok orang-orang Yahudi melawan, memberontak kepada pemerintahan Romawi. Dia orang Galilea. Dan dia sangat keras menentang kepada pemerintahan Romawi. Bahkan lebih keras daripada orang-orang Yahudi yang belakangan. Nah, ini yang memberikan kesan juga kepada Yesus, bahwa orang Galilea bukan semuanya adalah orang-orang yang terkebelakang. Ada orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang baik. Itu beberapa hal. Terlebih satu lagi yang terakhir, kita melihat Galilea adalah salah satu tempat di mana jemaat Tuhan Yesus, jemaat Kristus dibangun. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-31. Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Allah, akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Salah satu disebut oleh guru orang Yahudi yang sebetulnya tidak bisa menerima Yesus, tetapi kemudian dia menjadi orang yang bertobat. Dia adalah Paulus. Dan melalui rasul-rasul ini mereka mengabarkan Injil di mana-mana tempat, termasuk di Galilea. Di sanalah jemaat Kristus dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dan berkembang. Menjadi begitu banyak orang-orang diselamatkan. Jadi Galilea itu tetap adalah tempat yang indah. Maka Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi ke Galilea, sebab di sanalah dia pertama-tama mengabarkan Injil, memilih murid-murid yang menjadi rasul-rasul, dan beberapa hal yang kita telah melihat. Galilea itu patut dipuji. Nah, kita kembali kepada beberapa perempuan tadi yang
disuruh oleh malaikat pergi dengan cepat menyampaikan berita ini kepada murid-murid. Nah, beberapa wanita tadi yang disuruh oleh malaikat untuk segera pergi untuk menyatakan kepada murid-murid Tuhan tentang berita kebangkitan ini, maka mereka dikatakan tadi dalam pembacaan kita dalam Injil Matius, mereka dengan takut dan sukacita yang besar berlari cepat-cepat untuk melaksanakan tugas itu. Dikatakan mereka pergi dengan cepat-cepat, berlari cepat-cepat untuk menyampaikan berita ini. Mereka pergi dengan takut, bukan takut karena sesuatu yang mengerikan, tetapi mereka melihat terjadinya kubur yang kosong, digentarkan juga oleh kebangkitan Yesus. Tetapi yang lebih besar lagi adalah sukacita mereka. Sebab dikatakan mereka dengan gentar, dengan takut, dan dengan sukacita yang besar mereka berlari-lari dengan cepat untuk menyampaikan berita ini. Kita pun bersukacita karena yang kita sembah itu Tuhan Yesus yang mati dan bangkit, yang sudah memberikan keselamatan, hidup yang kekal, dan juga Dia berkuasa untuk menolong kita dalam segala hal, karena Dia sudah mengalahkan iblis, mengalahkan kubur, mengalahkan maut. Maka kita harus bersukacita. Jadilah anak-anak Tuhan yang penuh sukacita. Sekalipun mungkin kita menghadapi ada masa-masa dalam keadaan susah, terjepit, tapi yakin Yesus yang bangkit adalah penolong kita yang terbesar. Dia akan menolong dan memberikan juga kita kemenangan. Nah, kita melihat yang terakhir, bagi kita bukan saja bisa menerima pertolongan dari Tuhan Yesus, kita bersukacita karena kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi kita mendapat tugas-tugas dari Tuhan Yesus. Seperti orang diutus juga. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mendapat tugas untuk bekerja bagi Dia, untuk juga mengabarkan Injil, untuk melayani. Nah, waktu kita menerima tugas, apa yang kita harus kerjakan? Seperti beberapa perempuan ini, mereka segera pergi, berlari dengan cepat-cepat. Itulah yang harus menjadi sikap kita juga. Setiap tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita harus sambut dengan sukacita, hargakan. Dan kita pun juga harus dengan cepat melaksanakan itu. Jangan membuang-buang waktu. Ada kalanya kita suka bermalas-malasan, berkata nanti lain kali saja, kesempatan berikut saja. Mari kita belajar apa yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Kita harus juga memberitakan tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, harus kita lakukan dengan segera. Ketika hati kita dikuatkan
oleh kabar sukacita Injil kita dikuatkan, kita diberikan sukacita. Baiklah, kita akan segera berlari mengerjakan semua ini. Biar kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus bahwa apa yang kita lakukan itu, kita lakukan dengan penuh sukacita dan semangat. Ayat terakhir, Roma pasal 12 Suratan Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Mari kita dengan bersemangat, penuh sukacita, kita laksanakan semua ibadah kita, pelayanan kita, tugas kita. Biar Tuhan Yesus dipermuliakan, karena Dia sudah memberkati kita, memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.